Jika Anda ingin menjadi seorang pemenang, ada 3 hal yang wajib untuk kita perhatikan. Yang dimana 3 hal ini adalah sikap positif kita dalam menghadapi sebuah permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Sikap yang pertama adalah belajar dari kekalahan. Memulai karir, dalam memulai bisnis, ternyata kekalahan ini merupakan suatu hal yang bisa menjadi anugerah buat kita di saat kita memiliki sikap yang positif saat kita mengalami kekalahan. Justru saat kita kalah, di situ kita akan bisa melihat apa sebenarnya kekurangan yang kita miliki dan apa sebenarnya kelebihan yang kita miliki. Jadi jangan negatif ya, akan tetapi di saat kita kalah itu harus jauh lebih semangat lagi, harus bangkit lagi, lebih rajin lagi agar kita menjadi seorang pemenang. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah berpikir positif. Di saat kita mengalami kekalahan, di saat kita mengalami kesulitan, bangkrut, susah, dan lain-lain sebagainya, kita harus berpikir positif. Kita ini, itu tergantung dengan pikiran kita. Masa depan kita tergantung apa yang kita pikirkan hari ini. Bukankah Tuhan sampaikan ya, sesungguhnya aku bersama dengan persangkaan hambaku. Maksudnya itu adalah apa yang kita pikirkan, itu bisa kita wujudkan. Banyak orang mengatakan bahwa selama hal tersebut masih mampu Anda pikirkan, maka Anda bisa wujudkan dalam berbentuk nyata. Jadi apapun yang kita lihat, apa yang orang lain capai, dan kita juga punya keinginan untuk bisa mencapai hal tersebut, dan kita bisa memikirkannya, maka kita bisa mencapainya. Jadi kalau kita mengalami kekalahan, mengalami kesulitan, ya tetap selalu optimis, berpikir positif, agar kita bisa mencapai impian tersebut. Kalau kita berpikir negatif, maka itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang lemas. Tapi kalau kita berpikir positif, maka itu akan membuat kita bangkit dan jauh lebih semangat lagi. Sikap yang ketiga adalah melihat peluang di dalam kegagalan. Jadi kawan-kawan, di saat kita gagal, di saat kita kalah, di saat kita bangkrut, di saat memulai bisnis, usaha kita hancur, modal kita habis, ya kita jangan berputus asa. Karena di setiap kegagalan itu ada solusi. Di setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi kita nggak boleh berhenti untuk bergerak, kita nggak boleh berhenti dalam berjuang, karena ada berkah di setiap kegagalan, ada solusi di setiap kegagalan. Kalau teman-teman berhenti, ya kita tidak akan bisa bangkit lagi dan kita tidak akan jadi apa-apa gitu. Kawan-kawan boleh keliling bertanya ke orang-orang yang telah terbukti sukses, yang telah terbukti berhasil. Mereka semuanya yang kita lihat luar biasa, yang kita lihat keren, bisnisnya besar, berkembang, bisa jadi ini, bisa jadi itu, mau beli apa aja bisa. Mereka juga pernah mengalami kegagalan. Bukankah orang-orang yang sukses itu dia mengalami kesulitan terlebih dahulu? Kenapa? Karena kita nggak akan bisa sukses kalau kita nggak mengalami kegagalan dulu, kita tidak akan mengalami kesulitan dulu. Makanya kawan-kawan, kalau pengen jadi orang yang hebat, pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi orang yang berhasil, ya kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini sangat berbahaya. Kalau teman-teman selalu pengen nyaman, pengen makan enak, pengen jadi orang yang sukses, pengen punya nama yang sangat terpandang, pengen jadi orang yang kita lihat seperti di TV-TV, sukses seperti yang kita baca di media sosial, ya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mereka yang sukses, mereka yang berhasil, punya kekayaan yang sangat besar, itu karena mereka berani keluar dari zona nyamannya. Kalau kita tetap berada di zona nyaman, kita tidak akan bisa berhasil. Ingat kawan-kawan, kegagalan itu adalah sahabat dan guru terbaik bagi mereka yang pengen jadi orang yang berhasil. 3 hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan kalau kita pengen menjadi orang yang sukses di masa depan, pengen jadi orang yang hebat di masa depan. Intinya teman-teman terus bangkit, karena tidak ada orang yang sukses tanpa dia mengalami kegagalan terlebih dahulu. Mungkin itu aja yang sempat saya sampaikan pada sharing video kali ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.